para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami Al-Falah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas berusaha memiliki amalan rahasia. Berusaha memiliki amalan rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam beribadah atau di dalam beramal itu ada dua kategori. Pertama, beramal secara terang-terangan. Yang kedua, beramal secara rahasia. Keduanya pasti mendapatkan balasan dari Allah. Bapak Ibu beribadah terang-terangan dapat pahala. Atau Bapak Ibu beribadah diam-diam juga dapat pahala. Tapi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak riwayat kisah di mana ibadah yang dirahasiakan itu akan lebih mudah menolong seseorang yang melakukannya. Jadi ibadah boleh terang-terangan, boleh juga diam. Tapi ibadah yang diam-diam banyak sekali kemudian menolong hamba tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada yang bisa dilakukan secara terang-terangan, ada juga yang dilakukan diam. Para hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus lebih utama mana, Ustaz? Lebih utama mana ibadah yang terang-terangan dibandingkan dengan ibadah yang diam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu dulu, ada ibadah yang memang harus terang-terangan, nggak boleh ibadah tersebut diam-diam. Maka ini sudah jelas yang lebih utama ketika dilakukan dengan apa? Terang-terangan. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibadah yang harus dilakukan secara terang-terangan. Dan ini tidak boleh dilakukan diam-diam. Tidak boleh dilakukan diam. Yaitu yang pertama diantaranya sholat berjamaah. Ustadz, saya sholat jamaahnya mau diam-diam aja dah. Di rumah aja gitu kan. Wah, ini malah salah. Ibadah sholat 5 waktu malah lebih utamanya dilakukan secara terangan atau berjamaah.
Atau contoh lain, sholat Idul Fitri. Ketua MUI Desa Limus Nunggal menghimbau ibadah sholat Idul Fitri dilakukan masing-masing di rumah. Kan kurang seru. Sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Sholat Idul Fitri ini di antara ibadah yang sunnah atau dianjurkan dilakukan terang-terang, bareng-bareng itu bersama-sama. Atau ibadah yang dilakukan terang-terangan berpotensi yang melihat ibadah tersebut mengikuti, maka dia juga dianjurkan melakukan ibadahnya terang-terang. Tapi berpotensi diikuti loh Pak. Berpotensi apa? Kalau berpotensi tidak diikuti, nanti urusannya beda. Ini ada orang beramal terang-terangan berpotensi diikuti oleh sekian banyak orang, maka bagi dia ibadahnya dianjurkan secara terang-terangan. Misalkan saya sedekah 100.000. Kan Mas Sugeng malu kalau ngasih 50. Bener nggak? Seenggaknya 200.000. Kalau ibadahnya berpotensi diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut dianjurkan apa? Melakukan ibadahnya secara terang-terang. Misalkan ada di antara kita yang paling mohon maaf, bisa dikatakan nggak soleh-soleh amat lah. Tapi dia dengar ceramah ini langsung pengen sholatnya jamaah terus di masjid. Kan itu akan menjadi dampak yang positif kepada orang lain. Wah, dia aja mau kok sholat jamaah di masjid. Masa kita nggak mau? Kayaknya kita nggak seburuk-buruk dia amat gitu kan. Makanya tadi dianjurkan kita untuk melakukan ibadah secara terang-terangan. Memang dianjurkannya secara terang-terangan seperti sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Gitu. Kemudian pengajian seperti ini. Nah, kalau pengajian diam-diam sendiri-sendiri, gitu kan. Yang ini baca di Google, yang ini baca di YouTube, yang ini waduh bahaya. Atau yang kedua, ketika dia melakukan dengan terang-terangan berpotensi diikuti oleh orang banyak, maka dia dianjurkan melakukannya secara terang-terangan. Nah, ini landasannya satu hadis dari Nabi. Wa qad ruwiya fil hadis inna amala sir yudha'afu ala amalil alaniyah sab'ina dhifan. Beramal secara diam-diam dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bapak sedekah 100.000 terang-terangan. Ya, ibarat kata dapat pahala 100.000. Kalau diam-diam berarti berapa? Dikali 70. 100 dikali 7 juta. 7 juta pahala Bapak dapatkan. Kalau sedekahnya diam-diam. Tapi hadis selanjutnya Nabi mengatakan wa yudha'afu amalal alaniyah idza stunna bi'amilihi ala amali sir sab'ina dhifan. Tapi beramal yang terang-terangan pun berpotensi mendapatkan 70 kali lipat. Jika yang dilakukan kita menjadi contoh untuk banyak orang. Ya. Jadi nanti lihat ke kaca, ngaca masing-masing. Kira-kira kalau kita amalannya terang-terangan ada yang ikutin kan? Kira-kira apa masih mending kita amalannya diam-diam, gitu kan? Jadi yang nanti bisa menentukan kita harus beramal terang-terangan atau diam-diam itu masing-masing dari individu seorang ayah misalkan. Ketika di rumah mau baca Quran, saya Ustadz di rumah baca Qurannya diam-diam aja, takut dilihat istri sama anak. Salah.
Di rumah baca Qur'annya terang-terangan biar anak istri ngikut sebagai kepala keluarga misalkan. Atau misalkan lagi jalan naik mobil bawa anak bawa istri. Mau sedekah di jalan dalam hati sedekahnya diam-diam aja. Enggak, mencontohkan kepada anak istri. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengondisikan masing-masing. Kira-kira bagi saya nih harus terang-terangan atau harus diam-diam. Jadi mohon maaf, ini di dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, beramal diam-diam berpotensi mendapatkan 70 kali lipat. Atau beramal terang-terangan berpotensi diikuti oleh banyak orang juga bisa mendapatkan 7 kali lipat. Makanya tergantung, kalau syiar, kalau bisa terang-terangan. Misalkan ada santunan anak yatim, boleh tuh, supaya orang-orang yang lain tergugah untuk bersedekah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqati fa ni'mah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu sangat bijaksana para hadirin. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Maka itu lebih, yang pertama kata Allah, maka itu baik. Tapi kalau diam-diam, maka itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kenapa di dalam akhir ayat ini Allah katakan Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan? Sebab orang yang sedekah terang-terangan belum tentu gak ikhlas, belum tentu. Allah yang maha teliti. Bukan berarti kalau kita sedekah terang-terangan di hadapan orang kemudian wah ria, sombong, enggak, belum tentu. Karena Allah katakan sendiri bahwasanya wallahu bima ta'maluna, Allah yang maha tahu dan hati kita yang tahu apakah memang ikhlas ataukah tidak ikhlas. Jadi dari ayat ini para hadirin, memang sedekah diam-diam diunggulkan dibandingkan sedekah yang terang-terangan. Saya sering cerita, bukan zaman dulu, bukan, masih tahun 2000-an. Ada seorang ulama di daerah Timur Tengah. Kemudian bermimpi berjumpa Nabi, mendapat informasi dari Nabi bahwasannya yang namanya Fulan bin Fulan tinggalnya di sini, di desa ini, kecamatan ini, di negeri ini, calon penduduk surga. Dan mimpinya bukan hanya sekali, para hadirin. Ulama tersebut bermimpi sampai berkali-kali mendapatkan informasi dari Nabi bahwasanya Fulan bin Fulan dari kampung tersebut adalah calon penduduk surga. Kemudian suatu ketika ulama tersebut umroh. Jadi ternyata yang di dalam mimpinya itu di daerah Mekah, para hadirin. Ketika umroh, kemudian mencari orang tersebut yang ada di dalam mimpinya, desanya dicari, namanya dicari, benar nggak nih? Ada yang namanya Fulan bin Fulan, ya, yang disebutkan di dalam mimpinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di kampung bertanya, wahai penduduk kampung, apakah engkau mengenal yang namanya Fulan bin Fulan? Fulan bin Fulan gambaran aja ya, bukan namanya Fulan bin Fulan. Ya. Kemudian orang tersebut menjawab, mohon maaf, wahai ulama, wahai Tuan Syekh, engkau mencari Fulan bin Fulan. Apa gerangan? Padahal Fulan bin Fulan ini satu kampung yang paling bobrok dia. Di kampung Fulan bin Fulan terkenal orang yang ibadahnya morat-marit. Yang terkenal ibadahnya asal-asalan.
tidak terkenal sebagai orang yang soleh, tidak terkenal sebagai ahli ibadah, bahkan bisa dikatakan kemudian ibadahnya kurang, lebih banyak maksiat. Kemudian kata ulama tersebut nggak masalah. Pokoknya saya pengen ketemu dengan yang namanya Fulan bin Fulan. Kemudian diantarkanlah oleh penduduk desa. Kemudian ketika berjumpa bertanya, apakah benar engkau namanya Fulan bin Fulan? Iya benar. Gitu. Kemudian apa gerangan Tuan Syekh engkau mencari aku? Gitu. Kemudian diceritakanlah, aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, hak itu benar-benar mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang bisa Ustaz kita bermimpi dengan Rasulullah? Sangat bisa. Itu ada hadisnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baterainya habis ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah. Orang yang mimpi berjumpa denganku nanti akan bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama memahami nanti di hari kiamat, nanti di yaumul qiyamah, nanti di akhir. Kemudian menceritakan ketika aku bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menginformasikan bahwasanya engkau adalah calon penduduk surga. Engkau adalah calon penduduk surga. Kecil ya, suaranya lebih kecil. Nanti saya tempelin aja ke bibir biar suaranya gede. Ketika menceritakan mimpinya, ulama tersebut mengatakan, aku bermimpi, di dalam mimpiku Nabi menginformasikan engkau adalah calon penduduk surga. Kemudian ulama tersebut bertanya, kira-kira amalanmu apa? Itu hebatnya ulama-ulama dulu. Ya. Jadi kalau dapat sesuatu kebaikan, yang ditanya itu punya amalan apa? Pak Sugeng kok wajahnya bercahaya banget. Kira-kira amalannya apa? Gitu. Jangan skincare-nya apa ya ibu ya. Oh saya daimul wudu misalkan. Itu keren. Ini sama ketika ulama tersebut bermimpi diinformasikan oleh Nabi bahwasanya Fulan bin Fulan ahli surga, kemudian dikejar bahkan dia harus naik pesawat umroh mendatangi rumahnya, kemudian bertanya kira-kira amalanmu apa sehingga engkau kemudian divonis oleh Nabi di dalam mimpiku sebagai calon-calon penduduk surga. Ini orang bingung Pak. Dia terkenal bukan ahli ibadah, bingung, luar biasa bingung. Kemudian setelah didesak, akhirnya terus terang. Mohon maaf, Tuan Guru, Tuan Syekh, saya ini ibadahnya sangat kurang. Tapi saya pernah bersumpah ketika suami dari tetanggaku meninggal dunia, aku mengatakan setengah daripada penghasilanku semuanya saya sedekahkan untuk janda dan anak yatim. Dan satu kampung ada yang tahu. Satu kampung ada yang tahu. Jadi dia bersumpah sebagian penghasilannya ya, selama 1 bulan semua diberikan kepada janda tetangganya dan juga anak-anak yatim tetangganya. Dan satu kampung ada yang tahu. Kemudian kata ulama tersebut, wah ini amalan ini yang kau rahasiakan. Sedekahmu, santunanmu kepada janda serta anak yatim yang engkau rahasiakan bahkan di hadapan banyak orang nanti akan menolongmu di hadapan Allah. Ini yang menjadikan sebab dirimu divonis oleh Nabi sebagai calon-calon penduduk surga. Ustaz, sekalian aja jandanya dinikahin gitu kan. Nah, biasanya ada kayak gitu juga, suara-suara kayak gitu. Nanti nggak sir lagi dong. Ini hanya sekedar contoh para hadirin.
Amalan-amalan yang dirahasiakan sangat mengguncang aras. Amalan-amalan yang dirahasiakan benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Ya, di antaranya tadi, ya Allah, ibadahnya berantakan. Kemudian ulama tersebut, ayo Anda mandi pakai baju yang terbaik. Kita datang ke Masjidil Haram. Kita sholat di Masjidil Haram. Ternyata itu orang selama di sana nggak pernah datang ke Masjidil Haram. Nggak pernah datang ke Masjid Al-Falah, masih mending Pak. Masjidil Haram. Sholat di situ pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Ini pemuda saking badelnya, gitu kan. Kemudian jarang sekali menginjakan kakinya di Masjidil Haram. Bahkan udah berapa puluh tahun dia nggak datang Masjidil Haram. Diajaklah oleh ulama tersebut, kemudian diajak sholat di Masjidil Haram. Sholat. Ketika sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Di dalam sujudnya tidak bangun lagi. Innalillahi wa inna. Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nabi sampaikan, orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dia calon penduduk surga. Asal muasalnya gara-gara amalan apa, Pak? Amalan rahasia. Asal muasalnya gara-gara amalan rahasia. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, ini ayat yang lain. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Kemudian kembali lagi beramal terang-terangan dan juga beramal secara diam-diam itu memang ada dasarnya di dalam Al-Quran. Mereka yang menginfakkan hartanya di waktu malam, di waktu siang, diam-diam ataupun terang-terangan, keduanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang benar-benar udah ahli sedekah, ketika setelah dia bersedekah, wala khaufun 'alaihim, dia nggak khawatir, dia nggak takut. Karena dia tahu pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis lain para hadirin, Nabi mengatakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang diam-diam atau ibadah yang lain diam-diam itu meredam daripada murka Allah. Meredam daripada murka Allah. Mohon maaf, Pak. Dihilangkannya, dihindarkannya kita nih dari bala, dari musibah, itu bisa jadi sebab istighfarnya saudara-saudara kita di sepertiga malam. Allah tidak murka kepada penduduk metropolitan. Bisa jadi di tengah-tengah metropolitan masih banyak hamba-hamba Allah yang kemudian di dalam ibadahnya diam-diam, bangun di tengah malam, kemudian sholat, kemudian baca Quran, bahkan sedekah tidak mau dilihat oleh orang. Bisa jadi amalan-amalan mereka yang kemudian meredam amarah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan, seandainya di suatu daerah nggak ada orang-orang yang seperti itu, bagaimana murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Jakarta masih aman, Pak, saya yakin berarti banyak orang solehnya. Kalau Jakarta masih aman, belum tenggelam, berarti masih banyak ulama-ulama, orang-orang soleh yang kemudian merahasiakan amalan-amalannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan yang nanti, mohon maaf, 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan di mana nanti mendapatkan naungan dari Allah. Pada waktu itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para hadirin adalah seseorang yang kemudian berzikir, lisannya basah, mengingat dosa-dosanya, di tengah malam tidak ada yang tahu, kemudian bercucuran dari kedua matanya air mata. Jadi malam bangun nangis, malam bangun nangis, merenungi dosa-dosa, takut akan murka Allah Subhanahu, bukan mikirin utang, bukan. Ya, nangis mikirin utang. Nangis dimarahin istri, ya Allah, istri saya. Bukan. Fafadat aina. Ingat zikir kepada Allah, takut atas murka Allah, ingat dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka itu adalah orang yang nanti mendapatkan apa? Naungan dari Allah. Di antaranya lagi, pasti di antara 7 tadi, Pak. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminu. Orang yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi sedekahnya diam di. Kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, Nabi mengatakan innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang kaya, tapi bukan kaya harta. Kaya dalam artian merasa cukup dengan apa yang dibagi oleh Allah. Tawakal kepada Allah, ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafi, yang punya banyak amalan-amalan rahasia. Bahkan Syekh Misari Ar-Rasyid, beliau punya gubahan syair. Halaka sirrun indallah. Apakah engkau memiliki amalan rahasia di sisi Allah? Karena amalan-amalan rahasia itu yang nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang, Pak, mangga silahkan. Kalau bisa punya amalan rahasia. Kalau bisa punya amalan tidak ada yang tahu melainkan diri Bapak, diri Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sederhana, Ustadz, saya pengen baca sholawat setiap mau tidur 1000 kali. Oh, istri tahu dong kalau kayak gitu. Nah, cari pokoknya yang sampai tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, mohon maaf, seorang pemuda yang didatangi ulama, awalnya tidak ada yang tahu, Pak. Tapi karena keikhlasan dan ketulusannya setelah beliau wafat, barulah kisah ini menjadi motivasi begitu banyak manusia. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, sedekah terang-terangan, ibadah terang-terangan tetap kita lakukan. Tapi kita usahakan memiliki amalan-amalan yang rahasia. Memiliki amalan-amalan yang rahasia. Itu dulu ada kisah orang yang ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Tapi mohon maaf, di akhir hayatnya dia sempat berzina. Berzina. Ketika berzina, setelah berzina dia mati. Ketika selesai mandi dia punya roti 1 potong. Ada seseorang yang kemudian apa? Meminta, belum makan, dikasihlah sama dia setengah. Dia aneh setengah, itu setengah. Karena harta dia memang cuma 1 roti aja. Kemudian ketika nanti di akhirat ditimbang, amal ibadahnya yang sebelum zina begitu banyak, luar biasa. Gara-gara zina habis semua. Dan yang menolong dia masuk surga, sepotong roti yang diberikan kepada orang yang butuh. Sepotong roti tadi, Pak. Seandainya dia tidak memberikan sepotong roti tersebut, 0-0 udah. Sangat membahayakan. Ada pertanyaan para hadirin? Kita santai aja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh.
Kata para ulama, as-su'al nisful ilm. Ya. Jadi pertanyaan itu setengah ilmu. Jadi boleh bapak-bapak, ibu-ibu bertanya terkait masalah ini. Atau di luar tema juga boleh. Masih ada waktu berapa menit? 4 menit ya? Kalau di HP saya masih ada waktu. Sekitar 4 atau 5 menit. Ibu-ibu boleh kalau ada yang bertanya. Oh boleh, boleh. Sedekah. Maksudnya gimana tuh? Bersedekah. Iya. Atau ke saudara. Betul. Iya. Yas'alunaka ma la yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, kepada siapa paling utamanya menginfakkan harta? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Pertama kedua orang tua. Pertama kedua orang tua. Ya. Ustaz lebih utama mana, ngasih istri sama ngasih orang tua? Ngasih orang tua jelas. Ya. Kemudian wal aqrabi, kerabat, ponakan, paman, sepupu, kakek, nenek, itu namanya apa? Kerabat. Baru wal yatama, baru anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, gelandangan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidaklah kamu melakukan kebaikan sekecil apapun, sesungguhnya Allah Maha Ta'ala. Cuman waktu itu Sadat kalau nggak salah tanya juga kayak gitu. Ya. Tapi jangan sampai dengan kita memprioritaskan keluarga, kerabat, kemudian sampai nggak sempat punya amalan bersedekah kepada orang lain. Jangan sampai. Bahkan kemarin masalah bakhil kan saya ilustrasikan, ketika orang punya penghasilan 5 juta dalam 1 bulan, seenggak-enggaknya ngisi kotak amalnya berapa? 25 ribu atau 50 ribu udah paling aman. Kalau sebulan penghasilannya 5 juta. Kalau penghasilannya 50 juta, ngasihnya biruan doang, nanti diprotes sama pengurus Masjid Al-Falah. Kalau merah-merahan kan hitungnya enak gitu, cepet gitu. Atau minimal biru lah gitu. Jadi itu boleh ya Pak. Bahkan kata Nabi, sedekah yang terbaik adalah untuk keluarga. Gitu. Apa yang kau berikan kepada anak dan istrimu itu sangat istimewa. Artinya Nabi mengarahkan jangan sampai engkau kemudian dermawan kepada orang lain, pelit kepada anak istri.
Tapi kalau sudah bisa dermawan kepada anak istri, dermawanlah kepada orang lain. Dan mohon maaf, masalah membantu orang itu bukan hanya terkait harta aja. Bahkan dulu ada para sahabat itu iri dengan sahabat lain. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, gimana ini? Yang kaya enak, dia bisa berpahala daripada sedekah. Lah kita yang miskin-miskin. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bahkan setiap kita bertasbih itu sedekah. Bahkan Nabi mengatakan, engkau menyingkirkan batu di tengah jalan, itu juga termasuk sedekah. Tersenyum kepada saudaramu sedekah. Udah nggak pernah sedekah dengan uang, mukanya nggak mau senyum. Ya walaupun dari sini ke Cilengsi jangan senyum terus ya. Nanti dikira orang. Tapi seenggaknya ketika kita berjumpa dengan saudara kita tersenyum. Itu ya para hadirin. Jangan ketika banyak duit senyumnya lebar, tapi kalau nggak punya duit susah buat senyum. Padahal begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gini dah, contoh. Bapak masih mending dikasih 1 miliar atau bisa bernafas dari pagi sampai sore. Nggak usah kemana-mana, napas aja napas. Bu, masih mending dapat 1 miliar atau bisa bernapas dari pagi sampai sore. Jangankan dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat bernafas aja 1 miliar nggak ada apa-apanya. Kira-kira dokter yang paling hebat sekalipun gitu, dengan 1 miliar bisa nggak bayar nafas dari pagi sampai sore? Makanya kata Nabi, jika engkau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Tapi jika engkau tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling miskin. Kurang. Kenapa para koruptor kemudian berkorupsi? Karena dia di dalam hatinya ada fakir, ada kemiskinan. Sehingga merasa kurang dan tidak aman seandainya tidak memiliki harta harus miliaran. Lah, kalau orang yang kaya nggak punya duit tenang, berarti kaya dia. Nggak punya duit aja tenang, apalagi punya. Ada lagi mungkin ibu-ibu pertanyaan? Atau bapak-bapak yang lain? Bahkan waktu kita ada mudzakarah ngaji di daerah Jakarta itu ada salah satu jamaah itu bertanya kepada seorang ulama, kenapa kita yang ibadah, yang sholat, tapi kok mohon maaf, ekonominya kadang nambah hancur gitu. Sedangkan mereka orang-orang yang bahkan menyekutukan Allah gitu. Kemudian diberikan keberlimpahan harta. Itu kan. Ternyata pertanyaan ini begitu banyak di kalangan kita itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, seandainya saya ingin menjadikan seluruh hambaku kaya, saya sangat bisa. Tapi ketahuilah kekayaan adalah ujian. Jadi mohon maaf, orang yang kaya bukan berarti dia kemudian tidak diuji. Orang yang kaya diuji dengan kekayaan. Orang yang tidak punya diuji dengan ketidakpunyaan. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Apapun yang pada saat ini Bapak Ibu rasakan bisa jadi itu ujian. Keberlimpahan harta. Berarti kira-kira bersyukur nggak dia? Kekurangan harta, kira-kira dia bisa sabar nggak? Belum tentu nanti yang kaya derajatnya tinggi, belum tentu. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti seandainya saya ingin menjadikan mereka semua kaya, bisa. Tapi ketahuilah, kekayaan orang kafir menyeret diri mereka ke nerakanya Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.